Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi bersama kami di Pela Motor 88 Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengganti oli Matic Yamaha Aerox 155 keyless ya. Baiklah teman-teman, kenapa saya harus membuat video tutorial ini? Agar teman-teman di rumah paham bagaimana cara mengganti oli Matic pada motor Yamaha Aerox ini. Kita harus melakukan pergantian oli ini rutin ya teman-teman, agar motor kita awet dan tahan lama. Dan kita harus menggunakan oli khusus. Di sini saya menggunakan oli khusus Yamaha ya, Yamaha Super Matic. Kapasitasnya ukurannya 1 liter ya. 1 liter untuk motor 155 cc. Dan oli gearboxnya ukuran 150 ya, 150 mili. Jadi kita harus melakukan pergantian oli ini secara rutin agar motor kita awet dan tahan lama. Biasanya ya mungkin sebulan sekali, atau kita lihat dari kilometer ya, misal 500 km kita harus melakukan pergantian oli ya. Begitu saja ya teman-teman. Tapi sebelum kita melakukan pergantian oli, terlebih dahulu kita akan panaskan mesinnya supaya nanti olinya dalam kondisi panas, cair, dia akan keluar semua, begitu ya teman-teman. Baiklah, saya akan hidupkan terlebih dahulu mesin motor ini beberapa saat. Oke, cukup teman-teman, sudah saya matikan tadi mesin motornya. Kalau lebih lama ya mungkin setengah jam itu lebih baik ya teman-teman. Tapi saya hanya membuat video tutorial bagaimana cara mengganti, di mana tempat lubang pembuang oli. Nanti saya akan perlihatkan di mana baut lubang untuk membuang oli ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka baut pembuang oli di bawah mesin ya, menggunakan kunci T12 yang pendek agar mudah memutar. Hati-hati ya teman, di sini knalpotnya panas, jadi jangan terlalu dekat sama knalpot. Nah, cara memutar baut, kalau di bawah kita putar searah jarum jam ya teman-teman. Kita ikut searah jarum jam. Kalau mengunci atau menutup, kita putar berlawanan arah jarum jam, khusus untuk baut yang di bawah ya. Nah, setelah itu kita siapkan wadahnya teman-teman, agar nanti olinya tidak tumpah ke lantai. Awas, hati-hati karena kondisi olinya panas ya. Ini teman-teman baut pengunci tadi yang saya maksud, baut untuk menutup rengkes ya, baut oli menggunakan drat 14, tapi kepala bautnya ini 12 ya, menggunakan kunci 12. Kita lihat dari dekat ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kondisi olinya ini panas, dia akan cair, akan mudah keluar dari dalam bak mesin. Nah, begitu caranya ya teman-teman.
Olinya sudah hampir habis keluar. Kemudian kita buka tutup olinya. Agar tidak merusak tutup oli ini teman-teman, kita gunakan kertas sebagai alas. Karena tang ini besi ya, keras, jadi takut merusak tutup oli. Kita gunakan alas dari kertas. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Jangan sampai kita meniup bak mesin ini dengan kompresor ya teman-teman. Biarkan saja, diamkan beberapa saat agar olinya menetes sampai benar-benar bersih ya. Kalau kita tiup menggunakan kompresor, dikhawatirkan nanti di dalam kompresor itu terdapat air. Jadi air yang kita tiupkan itu masuk dan bertahan di dalam mesin ya. Nah, saya sarankan jangan sampai ditiup menggunakan kompresor ya. Oke, cukup sudah teman-teman. Olinya sudah keluar. Saya perlihatkan olinya. Nah, olinya ini sungguh sangat hitam ya teman-teman. Sangat hitam sekali karena olinya sudah lama tidak diganti ya. Mungkin sudah ada 2 bulan kali. Tapi ukurannya tidak begitu berkurang karena posisinya motor ini tidak makan oli ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tutup saja bak mesinnya. Kalau takut nanti olinya rembes ya teman-teman, di sini kan biasanya terdapat ringnya biasa dari Alma ya. Nah, kalau takut rembes, kita balut dengan isolatif. Kita balut seperti ini menggunakan isolatif ya teman-teman. Secukupnya. Ini fungsinya sebagai pembantu ya agar olinya nanti tidak rembes. Nah, oke, cukup. Langsung kita tutup saja bagian baut oli. Untuk mengunci ya teman-teman, baut ini kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam. Kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Itu artinya mengunci kalau khusus untuk baut yang arahnya posisinya di bawah. Oke, sudah kita tutup. Sekarang kita masukkan olinya. Agar mudah untuk memasukkan oli ya teman-teman, kita gunakan corong. Saluran ya, corong atau saluran ini agar nanti mudah masuk karena posisi lubangnya jauh ke dalam. Jadi kita menggunakan corong terbuat dari botol oli gearbox ya, botol oli gearbox bekas. Nah, kita simpan seperti ini. Nah, oke teman-teman, tadi seperti yang saya bilang, saya menggunakan oli Yamalup ya, dari Yamaha Supermatic, ukuran 1 liter. Kalau untuk motor Aerox ini 1 liter ya. Kita biasakan menggunakan oli khusus ya, jangan ganti-ganti, nanti akan mengganggu kinerja mesin ya kalau kita gonta-ganti oli. Kita harus biasakan dengan satu merek ya, misalnya pakai Yamalup ya, kita gunakan Yamalup seterusnya dan seterusnya ya. Oke, baiklah, kita langsung kita masukkan olinya teman-teman. Oke teman-teman di rumah, sudah kita masukkan tadi oli mesinnya. Sekarang jangan lupa kita tutup ya. Nanti kalau lupa menutup oli ini, dia akan keluar sewaktu mesin ini hidup. Jadi kita harus biasakan kerja itu menggunakan rasa ya, dan juga harus mengingat, jangan sampai terburu-buru. Nah, sekarang kita akan memasang oli gearbox. Oli gearbox itu letaknya di sebelah kiri motor ya teman-teman.
Nah, teman-teman, coba perhatikan ke sini. Inilah baut penutup oli gearbox ya. Menggunakan kunci 12, baut 12 ya teman-teman. Posisinya di bawah bak CVT ya. Oke, selanjutnya akan saya buka. Kita siapkan wadah ya teman-teman, agar olinya bisa kita ambil dan bisa kita gunakan kembali untuk melumasi sesuatu begitu ya. Ini olinya hampir keluar habis ya teman-teman. Biasanya ya teman-teman di rumah, oli gearbox ini kita melakukan pergantian 2-1 ya, begitu 2 kali mengganti oli mesin. Kemudian ini sekali begitu ya, artinya itu 2-1 ya, 2 kali oli mesin, 1 kali oli gearbox. Karena oli gearbox ini tidak terpanggang, jadi dia tidak akan hitam ya. Beda sama oli mesin. Oli mesin itu cepat hitam karena dia terpanggang oleh panas. Kalau oli gearbox ini teman-teman, fungsinya melumasi gigi rasio ya di dalam gearbox ini, jadi dia tidak akan hitam dan juga awet ya oli ini. Jadi 2 kali oli mesin, 1 kali oli gearbox, begitu saja ya cara menggantinya teman-teman. Oke, sudah keluar nampaknya ya, hanya sedikit-sedikit ya. Kalau oli ini teman-teman tidak mungkin keluar habis karena dia pasti ada tersisa. Jadi untuk mengatasi takut rembes begitu ya, di sini kita kasih isolatif ya. Nah, balut menggunakan isolatif di pangkalnya baut secukupnya. Kemudian kita pasang, kita kunci. Mengunci baut itu teman-teman, kalau mengunci putarnya searah jarum jam. Kalau membuka di bagian ini berlawanan arah jarum jam, itu posisi di samping atau posisi di atas ya, beda sama yang di bawah tadi. Selanjutnya kita buka di bagian tutup oli di atas. Nah, di sini lubang tutup oli untuk memasukkan oli ya teman-teman, di bagian atas. Oke, sudah terbuka. Oke, selanjutnya teman-teman kita masukkan oli gearboxnya. Oli gearbox saya juga menggunakan Yamaha, khusus oli Yamaha. Maaf, tadi saya bilang 150 ml. Ini yang benar adalah 140 ml ya teman-teman. Maaf tadi salah bilang ya. Caranya kita tekan begini teman-teman botolnya agar cepat dia masuk. Sampai bunyi kruk kruk kruk, artinya itu sudah habis ya teman-teman. Oke. Jangan sampai lupa kita menutup tadi, tutup olinya. Di sini terdapat o-ring ya teman-teman, jangan sampai o-ringnya ini hilang. Agar tidak merusak tutup oli, kita gunakan alas ya teman-teman. Oke. Selesai sudah teman-teman cara penggantian oli. Kenapa kita harus mengganti oli itu secara rutin, baik diukur menggunakan waktu sebulan sekali atau diukur menggunakan jarak, biasanya 300 km, 400 km itu untuk supaya motor kita awet dan tahan lama. Oke, demikianlah teman-teman, tadi sudah saya perlihatkan bagaimana cara mengganti oli mesin dan juga oli gearbox agar teman-teman di rumah bisa sendiri ya,
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.